Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Min 1 Kota Malang, marilah kita saksikan bersama drama kolosal Hari Santri Nasional tahun 2024 diperankan oleh siswa-siswi kelas 6 Min 1 Kota Malang yang disutradarai dan dilatih oleh Ibu Rahma, Ibu Nian, Ibu Elok, Ibu Yuli, dan Pak Syahrul. Beri tepuk tangan yang meriah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka setelah 350 tahun lamanya dijajah. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, tapi atas perjuangan rakyat Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat pertanggal 1 September 1945 yang berisi perintah pengibaran bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.
Pada awal September 1945, Netherlands Civil Administration atau NICA memberitahu akan datang ke Indonesia untuk mengurus tentara-tentara Belanda yang masih ada dalam penjara Indonesia yang dipenjarakan oleh Jepang. Tentara NICA beserta tentara Belanda membawa persenjataan secara lengkap. Mereka masuk lewat pelabuhan Surabaya dan beberapa kota lain di Jawa. Persenjataan lengkap yang dibawa NICA membuat para pemimpin Indonesia khawatir dan bersiap mengadakan pertemuan. Saudara-saudara, perjuangan kita belum usai. Kita harus lawan tentara NICA. Untuk itu, segera kumpulkan para tentara. Lalu kita atur strategi perlawanan. Apa? Tentara? Bukankah mereka masih lelah setelah melakukan perang kemerdekaan? Kita harus pikirkan kesehatan mereka, juga keluarga mereka. Bagaimana kalau kita mengerahkan kekuatan rakyat? Tapi bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan peran kiai untuk menghimpun rakyat. Ini karena kiai memiliki basis massa di setiap pondok yang tersebar di seluruh negeri. Bung Karno kemudian mengirim utusan ke Pondok Tebuireng menemui Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan menanyakan perihal hukum Islam bagi seorang yang membela tanah air. Pihak sekutu tanpa pemberitahuan mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato Surabaya. Maka pada tanggal 19 September diadakan perundingan antara pihak Indonesia dan tentara NICA. Indonesia diwakili oleh Sudirman, Residen Surabaya, dan Victor Willem Charles Putman untuk menurunkan bendera Belanda. Perundingan tidak berhasil dan berakhir terbunuhnya Victor Willem Charles Putman oleh pihak Indonesia. Mr. Victor, kami sudah merdeka, maka turunkan bendera Belanda. Nei, tak akan pernah. Sudirman dan Victor Willem adu mulut, lalu adu fisik, dan akhirnya Victor Willem dicekik oleh salah satu pejuang yang bernama Sidik. Kemudian Sudirman lari keluar dan pertempuran terjadi di depan Hotel Yamato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kami bisa bertemu dengan Kiai Hasyim? Kisana dari mana? Kami utusan Bung Karno dari Jakarta. Sebentar, saya sampaikan ke Bunyai dulu nggih. Monggo duduk dulu.
Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, Le? Ada tamu dari Jakarta, Nyai. Utusan Bung Karno katanya. Oh ya wes, matur nuwun ya, Le. Assalamualaikum Kiai. Ngapunten, di depan ada tamu, utusan Bung Karno dari Jakarta. Nggih Nyai, matur nuwun, disuruh masuk sini saja nggih. Assalamualaikum Kiai. Kami utusan dari Bung Karno. Pertama, kami diminta untuk mengabarkan bahwa kondisi negara dalam keadaan genting. Tentara Jepang sudah kalah oleh tentara sekutu, dan tentara sekutu akan segera datang ke negara kita. Yang kedua, Pak Yai, ada pertanyaan dari Bung Karno. Apa hukumnya membela tanah air? Apakah itu termasuk jihad? Tanah dan air, lemah karo banyu, bukan membela agama Islam. Hukum membela tanah air melawan penjajah adalah fardu kifayah, wajib dilakukan. Menurut Bung Karno, negara kita butuh dukungan dari para kiai, santri, dan rakyat untuk melawan tentara sekutu. Apakah para kiai bisa membantu menggalang kekuatan santri dan rakyat? Insya Allah, saya akan rembukan dulu dengan para kiai di Jawa, terutama di Jawa Timur, untuk membicarakan hal ini. Terima kasih Pak Kiai. Akan kami sampaikan kepada Bung Karno. Monggo didahar dulu makanannya. Kiai, kami pamit nggih. Terima kasih banyak bantuannya. Akan kami sampaikan kepada Bung Karno. Setelah utusan presiden pulang, Kiai Hashim segera menyerukan ke semua pengurus NU di seluruh Nusantara untuk berkumpul di Tebu Ireng pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 1945. Assalamualaikum. Kiai, tamunya sudah datang. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya Le, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf beribu, maaf Romo Yai. Ada apa kami dipanggil ke sini? Apakah kami melakukan kesalahan? Tidak ada yang melakukan kesalahan. Gini, beberapa hari yang lalu ada utusan Bung Karno datang sini. Bung Karno bertanya, apakah hukumnya membela tanah air? Saya mengundang para kiai ke sini untuk minta sumbang pikiran apa yang harus kita lakukan. Negara ini sedang dalam suasana genting. Tentara sekutu sudah mendarat di Sumatera dan sepanjang Pulau Jawa. Para tentara masih lelah. Negara ini membutuhkan kita, para kiai, pimpinan pondok, untuk menggerakkan para santri dan rakyat demi membela negara dan bangsa Indonesia. Membela tanah air melawan penjajah itu fardu kifayah, seperti jihad fisabilillah, Yai. Ya,
Berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu kifayah bagi setiap orang Islam di Indonesia. Romo Yai, bagaimana kalau kami menghimpun kekuatan di wilayah kami masing-masing? Kita tetap dalam satu komando di bawah Romo Yai atau siapapun yang panjenengan tunjuk. Baiklah, kalau begitu panjenengan semua mulai bergerak di wilayah masing-masing. Tunggu komando untuk bergerak. Romo Yai ngapunten, bagaimana kalau setiap laki-laki muslim yang dewasa yang berada dalam radius 94 km dari posisi kedudukan musuh wajib ikut berperang? Baiklah, kita umumkan pada para santri dan masyarakat sekitar pondok kita bahwa kita harus siap-siap dan jihad melawan penjajah kapanpun mereka menyerang kita. Nggih, Kiai. Baiklah, kalau begitu pertemuan ini sudah cukup. Ayo monggo podo didahar. Dari hasil pembicaraan para kiai pada tanggal 22 Oktober 1945 inilah lahirnya resolusi jihad. Resolusi jihad adalah kesepakatan para kiai bahwa perjuangan untuk membela tanah air melawan penjajah adalah termasuk jihad fisabilillah. Resolusi jihad membakar semangat santri dan rakyat untuk berjuang melawan tentara sekutu. Tentara sekutu telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan ancaman kepada rakyat Indonesia untuk segera menyerahkan persenjataan tentara Jepang yang berhasil dirampas oleh rakyat Indonesia. Mereka meminta rakyat Indonesia datang dengan mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Hal ini membuat Bung Tomo marah. Beliau melalui siaran radio membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan tentara Nica, dan puncak pertempuran terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Merdeka! Hei tentara Inggris! Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
kedatangan Presiden Jokowi ke pesantren Babus Salam, Malang pada tahun 2014. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Mohon maaf Pak Jokowi, sejarah telah membuktikan bahwa para kiai dan santri berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apakah bisa ditetapkan satu hari sebagai Hari Santri Nasional sebagai wujud penghormatan negara kepada perjuangan para kiai dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Baiklah, nanti kalau saya terpilih jadi presiden, maka akan saya tetapkan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri. Ngapunten Pak Jokowi, apa tidak sebaiknya Hari Santri disesuaikan dengan hari di mana Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad? Tanggal berapa diumumkannya resolusi jihad? Tanggal 22 Oktober, Pak. Baiklah, doakan saya menang dan terpilih menjadi presiden. Maka nanti akan saya tetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Qadarullah, Bapak Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2014. Maka sesuai dengan janji beliau, pada tahun 2015 dikeluarkanlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 bahwa tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Kiai. Kiai, petuah dan nasihatmu mengalir dalam langkahku, bahwa setiap gerak adalah zikirku, bahwa setiap zikir adalah nadiku, bahwa setiap pikir adalah ibadahku yang menjadi kekuatan dalam kuasa angkuh kehidupan. Kiai, kami ini sekumpulan ternak dan engkau tuannya. Agar kami tak lalai pada jalan pulang,
menuju rumah Tuhan. Kami yang angkuh dan congkak, darimu kau ajarkan akhlakul karimah. Tak bisa membayangkan apa jadinya negeri ini tanpamu. Di tengah setiap hari perselisihan mengisi .com dan televisi, maafkan generasi kami yang lupa pada doa-doa dan pengorbanan kalian merebut kemerdekaan negeri ini. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bumi cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh